Halo guys, pada video kali ini gua akan melanjutkan cerita dari Forced to Become the Villain's Son-in-Law. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli minum kopi, kalian bisa pilih nih antara Super Thanks atau Saweria. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja nih di atas kanan layar kalian. Atau bisa juga cek di kolom deskripsi di bawah. Tapi buat support, kalian gak harus donasi. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like di video ini, kalian udah ngebantu support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Atau kalau nggak mau capek ngetik, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana ada beberapa orang yang naik kuda menghampiri Lee Yuko. Hey, lu nih nggak bakal mampu untuk bayar. Oi semua, cepet bunuh dia. Saat mereka ingin menyerang Yuko, dia langsung mengaktifkan skill di tangannya. Dia berhasil mukul satu orang, dan alhasil orang itu terpental jauh. Teman dari orang itu kaget. Hah? Ini seriusan? Bukannya dia martial warrior ya? Kok dia bisa pakai teknik martial master? Dalam hatinya, gila. Bahkan pukulan biasa, kalau digabung sama Scorching Sun Deity Reflection, jadi kuat banget. Gimana? Takut gak lu sekarang? Mending, sekarang lu kasih tahu deh siapa yang ngirim lu pada. Dan dengan begitu, gue bakal maafin kalian semua. Woi, gak usah dengerin. Dia cuma sendiri kok. Dia bukanlah ancaman bagi kita. Ayo, kita serang bareng-bareng. Bunuhnya dia langsung. Dalam hati Ryuko, hah? Mereka gak takut? Seriusan nih? Tapi iya sih, mereka ada banyak. Gue gak boleh ngeremehin mereka. Gue harus mikirin satu cara. Terus tiba-tiba, Yunfang, si raja pencuri, datang untuk menyelamatkan Yuko. Dan dengan cepat, dia mengalahkan semua bandit yang ada. Yunfang berkata, ngomong sekarang, siapa yang nyuruh kalian? Karena si bandit takut dibunuh, dia pun akhirnya ngaku, iya oke, gue bakal ngomong. Yang nyuruh kita tuh Liu Tang. Gak cuma nutupin hal-hal buruk yang telah kami lakukan, dia juga ngasih kita uang. Dia memerintahkan kami untuk membunuhmu. Tolong maafkan kami. Maafin kalian? Oh, lu masih mau ngelapor ke Liu Tang soal ini? Jangan ngarep. Sekarang, gue bunuh lu dulu. Nanti, baru gue urus Liu Tang. Yunfang, tunggu dulu. Kita belum punya bukti yang cukup. Dan juga, situasinya bakal memburuk kalau misalnya kita bunuh mereka sekarang. Yunfang bertanya. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama-tama, kita harus menghasilkan uang. Supaya, kota Nalam menjadi sejahtera. Warga di sini harus menjadi kaya. Dan dengan begitu, mereka tidak akan dapat ancaman lagi. Baik, Tuan. Oh iya, saya dikenal sebagai Robin Hood, tapi saya belum cukup berpengalaman. Kalau Tuan pasti bisa menyelamatkan kota ini. Hidupku adalah milikmu. Tuan bisa memerintahkanku secara bebas. Yaudah, berdiri. Yunfan ini ada di tingkat Martial Soul. Punya dia sebagai teman gua, udah pasti ngebantu banget ke depannya. Coba kita lihat. Harusnya dengan ini, plot armor gue sudah sedikit meningkat. Villain plot armor milik Lee Yuko sekarang berada di 3%. Dan plot armornya MC yaitu Ye Cheong berada di 97%. Nice banget, plot armor gue naik 1%. Sistem memberitahu Lee Yuko bahwa dia telah mendapat keterampilan baru. Apa ini? Gue buka keterampilan baru. Namanya Primary Luck. Primary Luck adalah kesempatan untuk mendapatkan peluang langka yang tidak terkait dengan plot utama. Oh jadi ini alasannya kenapa karakter utama sangat kuat. Tapi dengan ini harusnya gue bisa jadi squad dia. Yunfang, ayo kita ke pasar dan menghasilkan uang. Mereka pun pergi ke pasar. Berpindah ke jalanan pasar kota Nalan, mereka menghampiri kios Hidacheng. Saudara Lee, apa lu ada bawa barang berharga? Nih lihat, gue ada gula, ada garam, sama ada bumbu lainnya. Dalam hati Lee Yuko, padahal mah gue dapet semua dari Ali Mama. Hidacheng kaget. Apa katamu? Garam, cepetan umpetin, jangan sampai kelihatan orang. Kalau sampai ketahuan, lu bakal dihukum mati karena penyelundupan garam. Dalam hati Ryuko, oh iya anjir gue lupa. Garam kan barang mahal di sini. Gue nggak bisa jual seenaknya. Paman, terima kasih udah ngingetin gue. Bisa jadi masalah nih kalau orang tahu. Sementara itu di kegelapan, ada orang yang sedang memata-matai Ryuko. Dia berkata, penyelundupan garam, mati lu sekarang. Oh iya paman, gue ini ngejual alkohol nggak apa-apa kan? Nih, semuanya ada 4 kotak. Hei anak muda, apa itu botol kaca? Sial, botol kaca ternyata juga langka. Harusnya nggak gue kasih tahu. Hidacheng langsung memeluk kaki Ryuko. Saudara Lee, tolong jual itu ke gua. Yaudah, iya. Asal lu nggak kasih tahu siapa-siapa, gue bakal jual ke lu. Tenang aja saudara Lee, gak mungkin juga gue kasih tahu orang lain tentang itu. Tunggu sebentar.
Ini semua bakal gue beli dengan harga 80.000 perak. Liu Kuo di luar terlihat tidak terkesan, tapi dalam hatinya dia kegirangan. Ini pertama kalinya gue lihat duit sebanyak ini. Terus ditambah lagi yang kemarin, totalnya semua jadi 100.000 perak. Tolong saudara Li, simpan ini. Oh, apakah ini adalah gelang ruang penyimpanan? Itu benar. Masukin pikiran lu ke dalam sana, baru lu bisa ambil silvernya. Saudara Li, ini adalah gelang berkualitas rendah dari Chen Yancong. Kalau mau gelang yang berkualitas lebih tinggi, itu harganya bisa setara dengan rumah seluas 300 meter persegi. Jadi, lu cuma bisa dapat gelang berkualitas rendah dari pedagang seperti kita-kita. Kalau mau alat musik dan eliksir, lu cuma bisa dapat itu dari Chen Yancong. Pedagang normal kayak kita nggak bakal bisa ngebuatnya. Chen Yancong, kalau nggak salah, bukannya dia adalah karakter utama dari novel ini? Oh iya, emang rencana gue mau beli alat musik sih. Kalau lu mau, di sana ada pedagang yang jual. Bahkan, lo juga bisa dapat budak monster dari dia, terutama jenis iblis rubah. Nah, di sini tempatnya. Semua orang kaya di sini membeli budak untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara Li, gimana kalau lu beli satu budaknya? Buat itu tuh, dalam hati Liu Kuo. Harusnya gue nggak nulis bagian ini di novel gue. Tapi ya, perbudakan seperti ini kan normal zaman kuno. Saat Liu Kuo melihat banner yang bertuliskan pedagang Chouchi, dia kaget. Tunggu dulu. Apakah ini pedagang Chouchi? Bukankah ini di mana Ye Chong dapat barang-barang berkualitasnya? Bagus nih. Kalau gitu gue harus langsung lihat. Mungkin aja gue bisa nemuin beberapa budak yang berguna. Ya udah kalau gitu. Saudara Li, gue pinjam Yunfang dulu ya. Jadi lu bisa santai milih-milih. Oke paman. Saat dia melihat si penjual, pikiran gue benar. Pedagang itu berkata, "Halo Tuan Li, apakah ada yang Anda inginkan?" Pedagang ini bernama Chou Laopa, yang dikenal sebagai pedagang Chouchi. Dalam hati Liu Kuo, pria ini licik. Gue harus ekstra hati-hati berhadapan sama dia. Liu Kuo bertanya, "Siapa perempuan itu?" Pedagang Chouchi membalas, "Aku mengambilnya dari gurun beberapa hari yang lalu. Tapi kayaknya dia bentar lagi mati. Dia pengen cepet-cepet gue jual tapi gak ada yang mau. Jadi lu takut bisnis lu terpengaruh kalau masih ada dia?" Pedagang itu pun berkeringat. Kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Ya udah gini aja. Gimana kalau misalnya lu kasih dia ke gua? Pedagang itu membalas, "Ya udah deh, boleh. Makasih banyak ya. Tapi kalau bisa jangan sampai ada yang tahu tentang ini." Liu Kuo membalas, "Tenang aja, karena kita sedang berbisnis, jadi nggak ada alasan bagi gua untuk ngasih tahu orang lain." Di situ terlihat wanita yang berambut putih dan berpakaian lusuh. Akhirnya, Liu Kuo dan budak itu pergi dari sana. Liu Kuo memberikan sebuah pil. "Ambillah ini, makanlah." Si budak berkata, "Jadi Anda ingin seseorang untuk menjadi kelinci percobaan?" Saat dia memakan pil itu, lukaku langsung sembuh secara instan. Sambil mengelus kepala si budak, Liu Kuo berkata, "Ya udah, ayo kita pulang ke rumah." Dalam hati perempuan itu, rumah? Seorang sepertiku punya rumah? Tiba-tiba ada orang muncul. "Woi bangsat, lepasin perempuan itu." Liu Kuo bingung. Lu siapa?" "Oh, lu nanya nama gua. Nama gua adalah Ye Chong. Gua adalah seorang martial teacher yang paling tampan di dunia ini. Dan seorang martial sovereign di masa depan." Dalam hati Liu Kuo, Ye Chong, jadi dia MC-nya. "Gua kebetulan lewat di sini dan sepertinya penjaga kayak lu tuh sedang bermain-main. Jadi gua kesini untuk membawa keadilan." Dalam hati Liu Kuo, buset, ini orang ngomong senak jidat. Nggak salah lagi, ini orang pasti MC-nya ini. Perempuan budak tadi berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Dia adalah orang baik. Gak cuma dia menyelamatkanku, dia juga menyembuhkan lukaku sepenuhnya." Ye Chong semakin marah. "Wah, lu bahkan sampai nyuci otaknya. Gua harus bunuh lu sekarang juga." Ye Chong pun menyerang Liu Kuo dengan pedang. Tetapi untungnya, Liu Kuo bisa menghindar. "Astaga, cepet banget." Liu Kuo berkata ke budak perempuan tadi, "Lu di belakang gua aja. Ini orang berbahaya soalnya." "Oke, Tuan." "Woi, berhenti lu, jangan kabur." Ye Chong pun menggunakan skillnya, Chen Yuan Sword Fighting Style. Dalam hati Liu Kuo, untung aja gue latihan di menit-menit terakhir. Liu Kuo berhasil menghindari pedangnya dan langsung melakukan serangan balik. Dia pun berhasil memukul Ye Chong di perutnya. Tetapi tangannya Liu Kuo tetap kena pedang. Ye Chong berkata, "Udahlah, semua yang lu lakuin tuh sia-sia. Jadi mending sekarang lu berlutut dan memohon untuk hidup lu. Mungkin gue bisa pertimbangin." Liu Kuo berkata, "Hari ini hari pertama kita ketemu satu sama lain, dan elu langsung mau ngebunuh gue. Dan elu mau nyebut diri lu pahlawan." Ye Chong pun lengah mendengar perkataan Liu Kuo. Liu Kuo menggunakan kesempatan ini untuk langsung menyerang Ye Chong, dan Ye Chong pun terpental sangat jauh. "Dasar bajingan, lu main kotor lu ya, nyerang gua pas lengah." Liu Kuo membalas, "Tenang aja, gua gak bakal ngebunuh lu. Woi, gua nih Chen Yuan. Gua nih orang paling berbakat yang pernah lu lihat tahu. Lu cuma bisa lihat orang kayak gua tuh 100 tahun sekali. Lu pikir sampah kayak lu bisa ngelawan gua?" Ye Chong pun kembali berdiri. "Lihat aja, atas nama keadilan, gue bakal ngehukum lu. Tadi lu ngeremehin gua kan?" "Astaga,
Jangan bilang garis keturunannya udah bangun. Wih, cepat cari orang yang tadi, yang punya bekas luka di wajahnya. Semoga aja dia nggak kabur. Saat Liu Kuo menghadap ke belakang, dengan sekejap, Ye Chong langsung menendang Liu Kuo. Liu Kuo pun terjatuh. Saat Ye Chong ingin mengakhiri Liu Kuo, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya. Hei muridku, apa yang kamu lakukan? Master Shimen, itu bukan salahku. Dia duluan yang bermain-main denganku. Saat Master Shimen melihat Liu Kuo, oh, jadi dia Liu Kuo. Shimen berkata, Yang mulia, saya minta maaf atas apa yang dilakukan oleh murid saya. Tolong terimalah ini. Ini adalah obat suci dari Chen Yuanchong. Ah, tidak apa-apa. Oh, jadi lu, si Menlang yang terkenal itu. Benar yang mulia, itu saya. Tiba-tiba Yunfang muncul dan berteriak, Tuan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kami bahkan nggak tahu siapa kalian. Kenapa kalian menargetnya? Di dalam hati si Men, itu adalah raja pencuri, Yunfang. Gua nggak nyangka Liu Kuo punya orang kayak dia sebagai tangan kanannya. Liu Kuo berkata, hahaha, udah. Itu cuma salah paham kok. Untung ya, ada saudara si Men di sini untuk menghentikannya. Yunfang pun meminta maaf. Oh, jadi itu yang terjadi. Terimalah permintaan maaf saya, saudara si Men. Ye Chong marah dan berkata, Master, kenapa kamu berpihak padanya? Jangan bilang Master bakal kerjasama lagi sama dia. Si Men membalas, Diem, lu tuh malu-maluin gue tau gak sih? Liu Kuo berkata, Saudara si Men, dia ini masih belum dewasa. Jadi tolong jangan hukum dia ya. Lagian dia masih sangat muda. Tapi levelnya sudah sampai martial teacher. Itu bukan sesuatu yang sering kita lihat. Si Men menjawab, itu benar. Anak ini sangat berbakat. Dia juga berkembang dengan sangat cepat. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Dan juga tolong lupakan yang baru saja terjadi. Sekarang kita harus kembali ke Chongmen. Bye bye. Dalam hati Liu Kuo, gua harus berlatih lebih keras ini. Ye Chong benar-benar berbakat. Jika gelombang monyet naga yang marah terbangun sepenuhnya, saat dia belum selesai berpikir, si perempuan bertanya, Tuan, apakah kamu terluka? Oh enggak kok, gue gak apa-apa. Oh iya, BTW nama lu siapa? Saya gak punya nama. Yaudah kalau gitu, gue bakal kasih lu nama. Nama lu mulai sekarang adalah Chun Sui. Chun Sui, itu nama yang sangat bagus. Terima kasih Tuan. Yunfang berkata, Tuan, kita harus ekstra hati-hati dengan orang tadi. Dia sangat licik. Liu Kuo membalas, itu harusnya gak jadi masalah. Malahan, kita bisa memanfaatkan keserakahannya. Oh iya, kita berdua ini bersaudara. Jadi, lu bisa manggil gue pakai nama. Baik kalau gitu, aku akan memanggil Tuan saudara. Seperti yang diharapkan dari seorang seperti Anda. Anda selalu selangkah lebih maju. Saat Liu Kuo mengecek sistem, plot armor penjahat telah meningkat. Kayaknya plot armor gue naik setelah pertarungan. Plot armor villain atau penjahat sekarang berada di 4,5%, naik 0,5% dari sebelumnya. Lalu, mereka pun bertemu dengan Shidacheng. Saudara Li, silahkan datang ke sini. Shidacheng melihat ke arah Chun Sui dan dia berkata, Saudara Li, kayaknya lu punya fetish yang aneh ya. Bacot lu, mending diem deh. Oh iya, coba lihat senjata ajaib ini. Sandal jerami ini sebenarnya adalah kipas genggam. Dan pot kamar ini sebenarnya adalah kantong air. Pot ini bisa simpan air sampai 5 liter. Shidacheng pun meminum isinya. Bawahannya kaget. Bos, itu urin. Ngapain diminum? Shidacheng pun langsung memuntahkannya. Dan pegawainya berkata, Tuan bisa ambil apapun yang Anda inginkan. Saat Lin Yuko dan Lufang melihat ke arah barang-barangnya, Yunfang berkata, ada produk kelas tertinggi di sini. Liu Kuo pun mengambil sesuatu. Buah apa ini? Kelihatannya bagus. Betul sekali Tuan. Buah ini disebut dengan buah Sueling. Dan satu buah ini dikenakan 1.000 perak. Tapi jika Tuan benar-benar mau membelinya, gimana kalau 5.000 perak untuk 6 buah? Oke deh, bungkus. Terima kasih banyak Tuan. Lain kali kita harus bertemu untuk minum. Oke, gampang lah itu. Oh iya, pisau kecil ini gimana? Pisau kecil? Kalau Anda suka ambil aja, gak apa-apa. Mereka pun akhirnya pergi. Chun Sui bertanya, Tuan, kenapa buah ini harganya mahal? Emangnya buah apa ini? Sebenarnya, pisau itulah harta karunnya di sini. Gue sengaja beli buahnya. Biar pas gue minta pisau itu, dia gak mikir 2 kali. Pisau itu pun langsung dipatahkan oleh Yunfang. Dan dia berkata, ini adalah cincin Rao Chiru. Salah satu dari 10 senjata malam tingkat teratas. Barang ini udah dianggap nggak ada lagi. Wah, kemampuan ini benar-benar bisa bikin gue hoki. Saat dia mengecek plot armornya, plot armor villain atau penjahat naik lagi. Kali ini naik 0,5%. Tapi dia berpikir, cuma naik 0,5% ya? Apa gara-gara senjata ini nggak ada hubungannya ya sama Ye Chong? Liu Kuo berkata kepada Yunfang, lu kalau mau ambil aja. Hah? Tapi cincin ini sangat berharga. Lu tuh saudara gua. Lagian, cincin itu bakal lebih berguna kalau lu yang pegang dibanding gua. Jadi lu harus simpen tuh cincin. Wah, terima kasih banyak Tuan. Anda sangat murah hati. Ya udah, iya sama-sama. Tuan, tapi aku khawatir kalau aku harus pergi sekarang.
Aku perlu merawat istriku yang sakit. Yun Fang pun langsung pergi dan menghilang. Wah, dia langsung hilang. Itulah teknik rahasianya. Oh iya, nih, bawa. Ini adalah baju ganti sama buah swelling yang tadi. Buah ini bakal memperkuat sistem kekebalan tubuh lu. Tuan, Anda memperlakukan saya sangat baik. Saya sampai gak tahu gimana cara balesnya. Udah, gak apa-apa. Mulai hari ini dan seterusnya, lu adalah bagian keluarga kami. Tapi dia sendiri gak tahu kalau dia adalah iblis es terakhir. Chunsue berbisik. Gimana kalau aku ngambil nama belakangmu sebagai milikku? Hah? Barusan lu bilang apa? Enggak kok, gak apa-apa. Ya udah, yuk kita pulang. Ryuko berkata kepada Chunsue, rumah ini akan jadi rumah kita mulai sekarang. Nalan yang di belakang yang melihat ini berkata, oh gitu. Emang siapa yang kasih izin buat bawa dia pulang? Nalan, dia ini bakal jadi pelayan gue mulai sekarang. Chunsue, ayo sini, sapa dia. Nalan berkata, kita kan udah punya banyak pelayan di sini. Kenapa lu bawa pulang lagi? Terus ini kenapa rambutnya warna putih? Ryuko menjawab, semua pelayan di sini kan punya lu. Nggak mungkin lah mereka bakal ngelayanin gue. Saat Nalan melihat muka imut dan polos dari Chunsue, dia pun akhirnya setuju. Ya udahlah, serah. Suka-suka lo ya mau ngapain. Terus Ryuko memberinya 1000 perak. Nah ini, 1000 perak yang gue kumpulin hari ini. Nalan Meng kaget. Hah? 1000 perak? Lu dapat duit segini banyak dari mana? Jangan-jangan lu habis ngerampok ya? Oh iya anjir, lupa. Belum lama ini kan gue kan seorang penjaga. Harusnya gue gak ngasih gitu banyak sekaligus. Gue gak ngerampok kok. Ini gue nemu di tengah jalan tadi. Lu kan tahu, banyak orang lewat di kota Nalan. Nalan membalas, bukannya lu bilang lu bakal bikin nih kota jadi makmur? Iya, tapi pasti makan waktu. Nggak gampang ngubah kota dalam sekejap. Nalan yang melihat Ryuko serius berpikir, haruskah gue memperlakukan dia lebih baik mulai sekarang? Nalan dengan malu-malu bertanya kepada Ryuko, apa lu masih mau tidur di ruang tamu hari ini? Ryuko menjawab, ya iya, mulai sekarang gue bakal tidur di ruang tamu. Oh iya, jangan lupa buka kamar satu lagi ya, buat Chunsue. Nalan pun pergi dengan kesal. Ya udah serah, lu mau tidur mana kek, gue juga gak peduli. Malam hari pun tiba. Ryuko sedang jalan ke arah kamar mandi sambil berkata, kok Chunsue bisa lupa ya tentang buah swelling? Sekarang dia kayak gadis linglung. Saat dia membuka pintu kamar mandi, dia melihat Chunsue sedang mandi. Anjir, gila, gue udah ngenolap lebih dari 20 tahun. Gue gak nyangka gue bisa lihat pemandangan indah kayak gini di hidup gue. Ryuko mengelak. Gue tuh udah sering lihat gadis kayak lu, jadi lu gak perlu malu. Ya udah, cepet pakai baju sana. Chunsue berkata, hidupku adalah milik Tuan, jadi gak apa-apa kalau Tuan emang pengen. Tuan telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya akan berusaha melakukan apapun untuk Anda. Ya udah nih, makan dulu buah swellingnya biar energi lu kembali. Chunsue pun memakannya dan berkata, wah enak banget. Ya udah, sekarang istirahatin cukup ya. Dalam hati Ryuko, iblis es emang beda. Padahal buahnya keras banget cok, kayak baja. Ryuko pun balik ke ruang tamu. Dia sedang menelusuri garis keturunan. Garis keturunan dari Kuang Yi adalah tingkatan legendaris, Sirius the Blazing Spider. Tapi setiap keturunan biasanya akan mewarisi garis keturunan yang lebih lemah. Gua harus melihat garis keturunan dari Ibu Ryuko, Chen Xiu-er, murid dari Sui Yemen. Mulai dari yang terbaik, urutannya adalah peringkat keturunan kuno, legendaris, mistis, dan langka. Ada celah besar di setiap tingkatan itu. Dan garis keturunan inilah yang membedakan bakat alami kita. Garis keturunan Yechong adalah kuno, sedangkan Ryuko tingkatannya adalah mistis. Jadi mereka beda 2 tingkat. Jika itu emang kasusnya, Yechong bakal jauh lebih kuat daripada gua. Mampus dah gua. Gua cuma punya 6 bulan doang lagi. Tapi tunggu dulu. Kalau gua gak salah ingat, harusnya ada cara untuk mengubah garis keturunan kalau belum sepenuhnya terbangun. Itu awalnya sebenarnya buat MC, tapi sekarang sebaliknya. Gualah orang yang diuntungkan. Kekuatan garis keturunan berasal dari monster. Dan di luar kota ada makam kuburan. Gua harus coba cari keberuntungan di sana. Berpindah ke kamar Chunsue, kepala pelayan kota Nalan, Xiao Cui, menendang pintu dari kamar Chunsue. Woi Jalang, mana lu sini? Xiao Cui masuk dan langsung menampar Chunsue. Dia bertanya, apa hubungan lu sama sampah itu? Di saat yang bersamaan, pelayan lainnya menginjaki Chunsue. Chunsue berkata, tuanku bukan sampah. Diam kau. Cepat beri dia pelajaran. Tiba-tiba ada pelayan lain yang masuk dan berkata, mereka datang. Mereka di sini untuk menangkap Ryuko. Oh, benarkah? Ya udah, ayo pergi dan lihat. Mereka akhirnya pergi ninggalin Chunsue. Dalam hati Chunsue, apakah tuanku dalam masalah? Liu Tang pun muncul dan berkata, woi Ryuko, cepat keluar. Dia masuk menghampiri Ryuko. Hei adikku, gue gak nyangka ya, ternyata lu nyelundupin garam ke kota. Dalam benak Ryuko, sialan, apa dia ngelihat gue ngomong sama Shidachen soal garam? Tapi harusnya gue gak usah panik, soalnya dia gak punya bukti apa-apa.
Ryuko berkata, "Nyelundupin garam. Mana buktinya? Nih buktinya nih." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!